Oke, ini adalah alat yang bakal kamu butuhin banget kalau misalnya kamu udah mulai memasuki skillab mata. Atau mungkin kalau misalnya kamu koas, kamu bakal butuhin alat ini di stase mata gitu ya, bareng konsulen atau dokter spesialis mata gitu di di Bangsal ya. Nah, kira-kira alatnya apa itu? Ya, betul banget, alatnya adalah ophthalmoscope. Dan kita bakal review atau kulitin banget nih alat-alat ophthalmoscope atau dari satu brand yang bener-bener sangat-sangat oke dan mantap, tapi dia ya mungkin underestimate gitu ya sama orang-orang karena dia jarang dilirik. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Hi Brosis and welcome back to MedTools TV. Di channel MedTools ini biasa kita ngebahas tentang dunia kedokteran. Dimana di channel ini aja kamu bisa belajar semua hal yang ada di dunia kedokteran, mulai dari pengenalannya, mulai dari step by stepnya, long journey-nya, sharing pengalaman, tips and trick, dan semua masih banyak lagi. Termasuk dengan video review produk kayak video kali ini. So, kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat dan kamu bakal butuhin suatu saat nanti atau bahkan sekarang, langsung aja kamu subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan informasi menarik dari medtools.id. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung kita masuk ke alat yang bakal kamu butuhin saat kamu mulai memasuki stase mata atau skillab mata. There's no answer, ini adalah the one and only Rister Ophthalmoscope. Dan kalau misalnya kamu udah denger ya nama Rister ini aja, dia itu udah diproduksi dari Germany atau Jerman. Nah, kalau misalnya kamu tahu nih produk-produk Germany, dia itu udah nggak pernah diraguin lagi soal kualitasnya. Karena kalau misalnya kamu lihat ya, mobil-mobil dari Jerman atau komputer dari Jerman, itu semua udah nggak pernah diraguin lagi lah soal kualitasnya gitu. Karena Jerman biasanya untuk sangat paten banget nih untuk bikin produk-produk ya. Kalau misalnya kamu tahu nih mobil dari Jerman, ditutup aja bunyinya nggak jegrek gitu, tapi bunyinya bub gitu. Jadi dia sangat-sangat paten banget gitu. Langsung diperhatiin banget semua detail supaya produknya itu sangat-sangat berkualitas. Gak terkecuali sama produk ophthalmoscope kali ini, yaitu dari Riester ya, salah satu produk yang ada di Jerman. Yup, untuk case ini adalah dua sebenarnya ini sama-sama produk ophthalmoscope tapi berbeda karena dia cuma beda varian warnanya aja. Yang ini dia itu dari black, yang ini dia itu white ya. Jadi cuma varian warnanya aja. Tapi kita bakal review kira-kira gimana perbandingan antara black dan white ya. Gitu ya. Itu adalah kita kulitin banget ya. Untuk pertama kita bakal dapetin back kayak gini, dia udah sangat-sangat solid untuk menghindari dari benturan. FYI, produk ophthalmoscope itu harganya nggak murah, jadi bukan produk-produk yang recehan ya. Tentu kamu bakal jaga ini banget nih. Nah, untuk memikirkan hal itu, Riester keluarin dia bag atau tas yang ini tuh soft case lah ya. Karena untuk ini juga bisa menghindari dia dari benturan. Jadi kalau misalnya jatuh, ya karena masih ada case-nya, semoga itu bisa meminimalisir 80% dari crash damage-nya. Sekarang kalau misalnya kita buka, dengar sendiri, dia udah nggak pakai zipper, dia pakai strap kayak gini. Jadi untuk mobilitas atau accessibility ini udah gampang banget ya, tinggal cabut, ambil, masukin, tutup. Ini udah gampang banget lah untuk kita masukin. Dan sekarang kita tinggal ambil produknya. Oh ya, di dalam ini ada space lebih. Ini kan di sebelah kirinya, di sebelah kiri untuk menyimpan ophthalmoscope-nya, di sebelah kanannya mungkin kita bisa taruh pen light atau sedikit note aja gitu untuk pemeriksaan matanya. Oke, untuk case-nya kurang lebih kayak gini. Sekarang kita bakal keluarin yang ada black ini. Nah, that's it, black Riester Ophthalmoscope. Dia case-nya lebih kecil ya yang black ya ini. Di depan kita ini sekarang udah ada dua ophthalmoscope dari Riester yang dari Jerman itu tadi gue bilang, dan kurang lebih kayak gini lah untuk looks-nya, final looks-nya dari dua ophthalmoscope ini. Bener-bener persis, nggak ada beda sama sekali. Dia ini bener-bener tipe yang e-scope, ophthalmoscope dari Riester di Jerman. Yap, untuk build quality semua solid. Dia bukan polikarbonat dari plastik ya, ini ada mungkin aluminium, sedikit kedengeran suaranya di sini nggak? Nah, jadi kita bisa tahu lah ya. Dan dia sama-sama menggunakan baterai tipe A2. Jadi mungkin untuk sumber daya dia harusnya lebih irit lah ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke detail lengkap dan spesifikasi dari ophthalmoscope Riester-nya ini. Tapi sebelum itu, ini adalah alat yang kamu butuhin untuk, tadi aku bilang ya, untuk skillab mata dan ya stase mata mungkin. Tapi untuk skillab mata biasanya kamu bakal masuki di semester 5. Nah, sekilas tentang skillab mata, ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksakan mata atau retina pada pasien. Ya, balik lagi untuk pemeriksaan ini. Jadi ini kita bisa lihat atau kita bisa senter cahaya untuk melihat nih pembesaran buka tutup pupila atau retina pasien apakah sesuai dengan seharusnya. Kalau misalnya minus atau plus itu mungkin akan mengganggu sedikit dari penglihatan pasien ya. Karena di dalam mata pasien ini nggak cuma ada retina aja, ada pupil, bahkan ada cakram optiknya juga. Nah, pemeriksaan yang biasanya dilakuin dalam skillab mata itu namanya fundoskopi. Untuk melakukan pemeriksaan fundoskopi, tentu alat yang paling wajib yang kamu butuhin adalah ophthalmoscope ini gitu. Lebih lengkap tentang pemeriksaan fundoskopi, kamu nggak bisa nonton videonya karena videonya belum kita buat. Jadi komen aja kalau misalnya kamu ngerasa butuh video tentang pemeriksaan fundoskopi, tips and trick dan lain-lain.
kamu bisa langsung request atau chat di kolom komentar, tolong buatin video tentang fundoskopi. Nanti Metals bakal buatin ya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa ini adalah video atau pemeriksaan yang kamu cari-cari nih pemeriksaan fundoskopi, Metals sudah buatin artikelnya, langsung aja menuju ke website metals.id ya. Di situ udah ada artikel tentang pemeriksaan fundoskopi. Oke, balik lagi ke produknya. Ini adalah Ophthalmoscope Raster 2121-200 ya. Jadi ya ini perbedaannya dari segi warna aja. Tapi kita bakal masuk ke spesifikasinya. Kira-kira gimana nih spesifikasinya? Oke, kita masuk ke build quality dulu. Kedua dari Ophthalmoscope ini terbuat dari aluminium, jadi bukan plastik ya. Jadi ini solid banget, dan walaupun emang sedikit riskan kalau misalnya kebanting, tapi dia aluminium, jadi bukan plastik ya. Harusnya lebih bisa melindungi part-part yang ada di dalamnya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada sedikit gantungan untuk kita taruh di saku kita kayak gini. Jadi kalau misalnya di kantong penuh atau di kantong takut kepentok-pentok sama barang-barang yang lain, ini bisa langsung digantung kayak gini. Kita taruh di sini atau dimanapun. Jadi intinya kita bisa adjust sesederhana mungkin ya. Oke, sekarang kita masuk ke tombol on dan off-nya. Lihat di sini di bagian depan ya, atau ketika kita mau melakukan pemeriksaan, ini udah ada tombol on off-nya di sini, tinggal di on dan off-in. Jadi kedua dari tensimeter ini bisa di on off-in ya, bisa dinyalain dan matiin. Sekarang kita masuk ke bagian-bagiannya nih. Kira-kira ada apa aja? Kedua tensimeter ini memiliki LED atau lampu LED yang berwarna kuning. Kenapa warna kuning? Ya sekali lagi karena lampu LED apalagi warna kuning itu lebih nyaman di mata. Jadi nggak mengganggu si pasien ya. Karena kalau misalnya warna putih itu sedikit lebih silau dan mungkin pasien akan sedikit lebih risih kalau misalnya dilakukan pemeriksaan yang sedikit lebih lama. Both this ophthalmoscope memiliki 6 circle atau 6 aperture ya. Masing-masing ini kita bakal sebutin, ada semicircle, ada small circle, ada large circle, ada fixation star, ada red free filter, dan juga ada blue filter. Kita bahas dari semicircle dulu. Namanya aja semi, berarti setengah ya. Jadi ini adalah bentukan yang setengah dari buletan. Jadi cuma set gitu. Nah, kalau misalnya kamu tahu ini, kalau misalnya gerhana bulan setengah, nah itu kayak gitu bentuknya ya. Berfungsi untuk melihat bagian sentral retina, termasuk dengan makula dan saraf optik. Oke, lanjut lagi ke small circle. Sesuai dengan namanya small atau kecil. Jadi ini sedikit buletan yang nggak sempurna banget, tapi yang sempurna lumayan bulat, tapi dia kecil gitu karena small. Berfungsi untuk melihat bagian perifer retina, termasuk dengan pembuluh darah retina di dalam retina terapi. Berfungsi untuk melihat bagian perifer retina, termasuk dengan pembuluh darah retina dan retina tepi. Large circle, nah ini circle yang lebih besar dibandingkan small circle tadi. Berfungsi untuk melihat secara detail contoh kasus untuk melihat gejala retinopati di diabetik atau kondisi mata yang udah ada komplikasi diabetes. Fixation star, nah kalau misalnya kamu tahu nih namanya star, tapi dia bentuknya nggak star amat, nggak bintang-bintang amat, dia bentuknya seperti tanda plus gitu ya. Nah dia itu fungsinya untuk membantu melakukan pemeriksaan refraksi. Ada red free filter. Red free filter ini fungsinya untuk meningkatkan kontras antara retina dan pembuluh darah retina. Ada blue filter terakhir. Blue filter ini fungsinya untuk meningkatkan visibilitas retina dan jaringan di dekatnya. Nah, kalau kamu bingung itu cara melihat 6 tab dari circle ya atau aperture-nya di sini ya. Ini tinggal diganti-ganti ini nih. Nanti akan berbeda. Tapi kalau misalnya kita lihat di sampingnya, ini ada dioptry wheel ya atau roda dioptri. Nah, dioptry wheel-nya ini biasanya itu dari masing-masing ophthalmoscope itu berbeda. Ada dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dan bahkan ada yang lebih atau ada yang kurang juga ada kok. Nah biasanya nih ada 16 ya lensa korektif yang terdiri dari Ophthalmoscope Raster ini. Jadi tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita, nih tinggal dibikin plus atau dibikin minus nih dari dioptrinya. Nah sekarang kita masuk ke step-step gimana nih cara penggunaannya. Pertama kita bakal contohin di Ophthalmoscope yang putih aja karena dia lebih masuk ya. Kita harus masukin dulu baterainya. Ini tinggal kita buka di sini. Dan kita masukin baterai di sini. Again kita bisa lihat shock curtain ini lumayan besar. Jadi bukan baterai tipe A3 tapi baterai tipe A2. Nah, ini biasanya kamu pakai di jam-jam ya. Biasanya kamu pakai ya di situ. Atau remote yang pakai baterai A2 itu juga banyak kan. Terus kita tinggal colok aja di sini. Pastiin posisinya sudah benar. Dan dia tenang aja, kamu nggak usah khawatir dia bakal nggak cocok atau nggak pas. Dia pasti bakal sesuai dengan posisi semulanya. Dan kalau misalnya baterainya itu pasang, kita tinggal nyalain aja di sini. Nah, dia bakal langsung nyala gitu ya. Step selanjutnya adalah kita pilih dulu aperture yang mau kita lakuin atau pemeriksaannya sesuai dengan pemeriksaan. Jadi tadi aku bilang kalau misalnya untuk mencari refraksi atau retina diabetik, tadi aku bilang kalau misalnya kita mau cari retinopati diabetik, kita bisa pakai aperture pakai yang large circle. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tinggal geser-geser ini sampai ketemu filter yang red circle. Atur fokus dari ophthalmoscope-nya. Jadi kita tinggal putar-putar di sini nih dari dioptri wheel atau roda dioptrinya.
Mulai yang tadi aku bilang dari 1, 2, 4, 6, 8, 12 dan seterusnya. Terus kita tinggal letakin aja nih ophthalmoscope-nya ke mata pasien kayak gini. Kita tinggal intip buat lihat retinanya dan arahin cahayanya pas ke pupil si mata pasien, tinggal kayak gini. Ini misal mata pasien kita tinggal intip kayak gini, nanti cahayanya akan masuk, dan karena cahayanya juga warna kuning dan apalagi LED tentu udah sangat-sangat nyaman. Jadi walaupun dengan jarak yang dekat harusnya mata pasien itu lebih nyaman ya. Itu tentunya balik lagi, makanya kamu harus cari ophthalmoscope yang berkualitas, yang tentunya bakal kepake gitu. Salah satunya adalah Raster ini. Raster ini sebenarnya produk yang bagus banget menurut aku, sangat direkomendasikan oleh Medtools kalau kamu mau beli Raster ini, karena dia ya mungkin sedikit underestimate sama orang-orang, tapi sebenarnya kualitasnya sangat-sangat bagus kok. Kalau misalnya kamu tertarik, link ada di deskripsi ya. Oke, itu dia review singkat dari Raster ophthalmoscope ya dari Jerman ini. Ya, kalau misalnya kita ulas lagi, dia adalah produk-produk yang sangat-sangat worth it untuk kamu beli dengan harga yang mungkin sedikit pricey, tapi untuk kualitas yang ditawarkan itu sangat-sangat baik. Karena kita dapat 6 filter circle, kita dapat dioptri yang sangat-sangat banyak untuk mencari fokus. Kita udah dihadiahi dengan lampu yang udah pakai LED dan berwarna kuning, jadi tentu nyaman. Dan build quality udah se-strong ini, juga pakai baterai yang tipe A2, jadi tentu lebih tahan lama. Dan kita udah sediain untuk handle kayak gini. Misalnya kalau misalnya taruh di jas, baju dan lain-lain, kita disediai pouch yang sudah sangat-sangat premium dan bisa melindungi dia dari benturan. Menurut aku udah there's no reason kalau misalnya kamu nggak tertarik sama produknya. Kalau misalnya kamu cari-cari ophthalmoscope yang tergaransi dan pastinya terjamin original dari distributornya, kamu langsung aja beli di Medtools.id. Karena kalau misalnya kamu beli di Medtools udah jamin 100% original dan kamu bisa langsung check out. Kalau misalnya ada cacat langsung ditukar dengan yang baru. Datang aja ke store, semua alamatnya udah ada di bio. Gitu. Tertarik kan? Kalau misalnya tertarik langsung check out, link ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada komen atau ada masukan, langsung aja komen di bawah, nanti kita bakal bacain kok. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa video ini di-share ke teman-teman kamu juga, atau di-share ke orang-orang yang lebih membutuhkan supaya dia tuh terjawab ya, kira-kira cari ophthalmoscope tipe apa nih yang cocok ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, and prepare dokter.